Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah pada hari ini dengan penuh sukacita. Kita akan merefleksikannya dengan bertepuk tangan, ibu-ibu sudah berdiri, Bapak Ibu semuanya di rumah masing-masing. Kita pujikan satu lagu, Ku Masuki Gerbangnya, dengan sukacita. Khotbah dan salam akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi SS. Kebaktian kita di pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, pujikan mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Nas pengantar pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin, amin, amin. Amin, amin, Selanjutnya saya serahkan pada Ibu Hana sebagai pemimpin ibadah di pagi hari ini. Silakan Bu Hana. Terima kasih Bapak Pendeta Edi.
Warta jemaat minggu ini akan dibacakan oleh Ibu Indriati Kencono. Silahkan Bu Indri. Terima kasih Bu Hana, selamat pagi. Warta jemaat ulang tahun. Selamat kepada jemaat yang berulang tahun minggu ini. Saudara Adi Santoso tanggal 27 Oktober. Tuhan Yesus memberkati. Tukar pelayanan Minggu Oikumene dalam rangka peringatan bulan Oikumene PGIW DKI Jakarta. Pada hari ini GKMI Pengharapan mendapatkan jadwal pelayanan di PAUK Kelapa Gading. Ibadah atau khotbah dalam bentuk rekaman, sedangkan GKMI Pengharapan dilayani oleh Pendeta Manuel E. Raintung. Tapi karena ada kendala, beliau tidak bisa sehingga digantikan oleh Pak Pendeta Edi SS. Atestasi masuk. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa GKMI Pengharapan telah menerima surat atestasi masuk untuk Ibu Juliana Susanti, Bapak Stephen David Kristano, Ibu Ruth Enita Dewi dari GKMI Kudus ke GKMI Pengharapan. Surat tersebut diterima pada tanggal 16 Oktober 2020. Souvenir untuk jemaat. Segenap hamba Tuhan, majelis dan jemaat GKMI Pengharapan mengucapkan terima kasih kepada salah satu keluarga dari jemaat GKMI Pengharapan yang telah mempersembahkan souvenir untuk Natal 2020 dalam bentuk hand sanitizer. Souvenir tersebut sudah tersedia di gereja dan dapat diambil sesuai dengan yang telah disiapkan. Sakramen Perjamuan Kudus pada kebaktian Minggu 1 November 2020 akan diadakan Sakramen Perjamuan Kudus. Selain jemaat dapat menyediakan roti dan anggur secara mandiri, gereja juga dapat menyediakan roti dan anggur perjamuan kudus. Bagi jemaat yang menginginkannya bisa mengambil di gereja dengan menghubungi sekretariat terlebih dahulu pada jam kerja. Libur cuti bersama pada hari Rabu tanggal 28 Oktober sampai Jumat tanggal 30 Oktober, hamba Tuhan dan pengerja gereja libur cuti bersama sesuai dengan aturan pemerintah. Pelantikan majelis baru. Diberitahukan kepada segenap jemaat bahwa pelantikan majelis baru periode 2020 sampai 2023 akan dilakukan pada kebaktian Minggu 1 November. Mohon dukungan doa jemaat untuk terselenggaranya acara ini. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua dan anak sekolah minggu bahwa kebaktian sekolah minggu hari ini diadakan pada pukul 10 pagi melalui Zoom. Pembinaan warga jemaat. Pembinaan warga jemaat akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober jam 10 sampai jam 11. Pembicara Bapak Theodore S. Pribadi. Tema bertumbuh melalui pengambil keputusan. Mengundang segenap jemaat untuk hadir. Kegiatan tengah minggu. Kegiatan diadakan minggu ini persekutuan doa pagi hari Rabu tanggal 28 Oktober jam setengah 7 pagi. Komsel Youth hari Jumat tanggal 30 Oktober jam 7 malam. Pembinaan warga jemaat Sabtu tanggal 31 Oktober jam 10 pagi. Dukungan untuk pembangunan kantor Sinode. Sinode GKMI sedang melakukan pembangunan gedung kantor Sinode. Kebutuhan dana keseluruhan untuk pembangunan tersebut sebesar 22 miliar. Bersama dengan GKMI yang lain, GKMI Pengharapan turut mendukung pembangunan tersebut dalam bentuk dana makan siang para pengerja pembangunan berjumlah 60 orang. Kebutuhan makan siang untuk 7 hari 8.400.000. Dana untuk pembangunan gedung. Terbuka kesempatan apabila ada jemaat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan tersebut. Partisipasi persembahan dapat ditransfer melalui rekening bendahara GKMI Pengharapan dengan memberikan keterangan
untuk makan siang pengerja pembangunan atau gedung kantor sinode. Persembahan. Untuk jemaat yang akan menyampaikan persembahan dapat ditransfer melalui rekening bendahara dengan memberikan keterangan untuk kas gereja, kas diakonia, perpuluhan, permata, persembahan COVID, dan lain-lain. Bagi jemaat yang tidak dapat menyampaikan persembahan melalui transfer, dapat mengumpulkan persembahannya dalam bentuk amplop tersendiri. Setelah itu dapat menghubungi sekretariat dan menyerahkan persembahan tersebut. Warta Panitia Pemilihan Majelis 2020 sampai 2023. Telah terbentuk susunan Jabatan Gerejawi GKMI Pengharapan 2020 sampai 23. Pendeta Edi Santoso Sunarto, Penatua Bambang Kencono, Penatua Priscilla Sugiyarti, Penatua Stephen David Kristano. Diaken Pajar Suryani Widaratno, Diaken Juliana Susanti, Diaken Liane Handoko, Diaken Melissa Gracia, dan Diaken Monica Kosasih. Telah terbentuk Majelis Pelaksana Lengkap GKMI Pengharapan. Penasehat Pendeta Edi Santoso Sunarto, Ketua Penatua Priscilla Sugiyarti, Sekretaris Diaken Liane Handoko, Bendahara 1 Dekan Melissa Gracia, Bendahara 2 Diaken Monica Kosasih. Ketua Departemen Pembinaan Warga Jemaat Diaken Juliana Susanti. Ketua Departemen Persekutuan Diaken Pajar Suryani Widadatno. Ketua Departemen Kesaksian Penatua Stephen David Kristano. Ketua Departemen Penata Layanan Penatua Bambang Kencono. Ketua Departemen Media Diaken Monica Kosasih. Telah terbentuk susunan Komisi GKMI Pengharapan 2020 sampai 23. Departemen Pembinaan Warga Jemaat Komisi Anak. Ketua Brenda Nopita Kencana, Sekretaris Inabel Slaveri Kristansa, Bendahara Yulia Francisca. Komisi Youth. Ketua Karin Natalia, Sekretaris Cepina Juneta Kencana, Bendahara Yesika Yopita Florentina. Seksi Ibadah Antonia Putri Sri Pribiantono, Seksi Komsel Everis Lopli Kristansa, Sesi Doa dan Pemerhati Sepina Juneta Kencana, Seksi Media dan Publikasi Tania Nopita Triana. Komisi Perempuan, Ketua Indriati, Sekretaris Warni Ekorini, Bendahara Ibu Hernani. Komisi Bapak, Ketua Theodor Septana Pribadi, Sekretaris Darmaji, Bendahara Handi Cahyono. Komisi Pasutri, Ketua Silvia Andriani Wibisono, Sekretaris Kristina Gunawan, Bendahara Linawati. Departemen Persekutuan, Komisi Ibadah Elisa Senjamawarni, Komisi Perkunjungan Ibu Lucia, Komisi Doa Ibu Ruth Julianti. Departemen Kesaksian, Komisi Pekabaran Injil Anton Sri Pribiantono, Komisi Literatur Nadia Epenia Loveta. Departemen Penata Layanan, Komisi Hak Milik Mark David Christopher, Komisi Diakonia Antonia. Departemen Media, Komisi Media Publikasi dan Dokumentasi Yesika, Komisi Media Komunikasi Visual Inabel. Pelantikan majelis baru akan dilakukan Minggu tanggal 1 November. Sekian warta dari pemilihan majelis. Terima kasih. Terima kasih Bu Indri. Sekarang kita akan memanjatkan doa-doa syafaat kita. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati. Dengan sungguh-sungguh kita pujikan satu lagu, Indah Jam Doa. Tuhan
doa-doa syafaat kita akan dipimpin oleh Bapak Bambang Kencono. Silahkan Pak Bambang. Terima kasih Ibu. Bapa di dalam tata kerajaan surga, pada hari ini kita masih diizinkan untuk berbakti melalui Zoom. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami semua. Kami boleh diberikan kesehatan, boleh diberikan akal budi, hikmat, sehingga boleh menikmati firman-Mu pada hari ini yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Edi SS. Tuhan, seharusnya hari ini adalah pertukaran pelayanan mimbar di PGIW. Namun ada sesuatu masalah yang terjadi sehingga tidak terlaksana. Berkatin hamba-Mu Pak Edi untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dan buka hati kami semua, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu di atas muka bumi ini. Puji syukur Tuhan atas seluruh berkat yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan, hamba juga ingat kepada saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia. Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh pimpin mereka sehingga mereka diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan untuk menghadapi situasi yang tidak menentu ini. Itu semua adalah kemurahan hati Tuhan yang diberikan kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Puji syukur Tuhan, Kau telah memberikan kekuatan kepada kami semua. Hamba juga berterima kasih Tuhan untuk masalah situasi cuaca yang hari ini, bulan-bulan ini atau sampai awal tahun bulan depan akan terjadi pancaroba. Kiranya Tuhan beri kekuatan kepada anak-anak-Mu di mana saja berada Tuhan, supaya dalam menghadapi situasi yang tidak menentu ini, kami semua tetap bersama Tuhan Yesus Kristus untuk mendapatkan keselamatan, mendapatkan berkat jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan untuk semuanya itu. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bekerja di luar negeri, anak-anak kami yang studi di luar negeri. Tuhan sertain mereka, Tuhan pimpin mereka supaya mereka menjadi teladan di dalam kehidupan sehari-hari di negara orang sana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan. Engkau berikan kekuatan kepada mereka, menjadikan contoh bagi mereka untuk kehidupan di dalam lingkungannya di sana Tuhan. Puji syukur Tuhan atas berkat-Nya. Tuhan, hamba juga ingat untuk program-program gereja yang sedang terlaksana. Di antaranya adalah untuk peneguhan di dalam majelis baru yang akan dilaksanakan pada bulan depan atau tanggal 1 November nanti Tuhan. Tuhan telah memilih anak-anak-Mu untuk menjadikan pelayan-Mu di gereja-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap orang yang terpilih menjadi pelayan Tuhan di atas gereja-Mu ini Tuhan. Berkatin Pak Edi SS yang membimbing kami semua untuk nantinya dapat berjalan dengan baik dalam acara peneguhan untuk majelis baru tahun 2020 sampai tahun 2023. Agar majelis yang baru ini dapat bekerja sama dengan baik dan kompak sehingga program-program gereja boleh dijalankan dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Nya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Nya. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa bagi program gereja di Lampung yang akan mempersiapkan cabang Lampung Sidoarjo untuk dapat mandiri. Tuhan boleh berkati anak-anak-Mu di Lampung sana untuk menjadikan berkat, menjadikan pelayan-Mu di sana. Terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu di Lampung supaya bisa berjalan dengan baik. Berkati pendeta Yusak Heri supaya mereka menjadi tokoh di dalam untuk menentukan pendewasaan di gereja ini. Makasih Tuhan atas berkat-Nya. Hamba juga ingat Tuhan di Semarang GKMI di Sinode sedang adakan pembangunan gedung Sinode di mana memerlukan dana yang cukup besar. Kiranya Tuhan cukupkan dana yang dibutuhkan itu dan Tuhan juga boleh memberkati setiap anak-anak-Mu yang akan berpartisipasi untuk pembangunan gereja ini. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang bekerja di sana tiap hari, tiap jam mereka bekerja. Tuhan sertain mereka supaya mereka boleh bekerja dengan baik dan benar sehingga program rencana
pembangunan gereja ini berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang ditentukan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, hamba juga ingat kepada bangsa ini, bangsa Indonesia, di mana sedang mengalami COVID-19 ini. Tuhan boleh tolong Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para dokter, para aparat keamanan yang harus bertanggung jawab di dalam urusan ini supaya COVID segera teratasi Tuhan. Dan juga hamba-hambamu sebagai masyarakat yang umum, masyarakat yang dipimpin boleh bersatu padu patuh akan perintah atasan untuk menjaga jarak dan hidup dengan tertib Tuhan, sehingga virus corona ini dapat terjaga dengan baik, penyebarannya tidak secara masif Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden bersama menteri-menterinya, Bapak Gubernur di tangan Tuhan, agar mereka boleh diberikan hikmat supaya dapat menjalankan amanatnya dengan baik dan benar. Warga Indonesia seluruhnya Tuhan boleh patuh untuk menjalankan perintah atasan Tuhan. Makasih Tuhan atas berkatnya. Hamba juga mengucap syukur di masa pandemi PBB ini yang sekarang sudah mulai dilonggarkan. Kiranya Tuhan boleh berkatin sehingga anak-anakmu di dalam mencari nafkah, perusahaan-perusahaan di dalam menggaji seluruh karyawan boleh berjalan dengan baik Tuhan. Semuanya boleh hidup lagi perekonomian di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu. Tuhan boleh mengangkat untuk virus corona ini dari muka bumi dengan baik, dengan ditemukannya vaksin-vaksin yang sudah ada Tuhan. Kami menyerahkan semuanya vaksin yang akan dikirim ke Indonesia dapat bermanfaat bagi warga Indonesia ini. Puji syukur Tuhan atas berkatnya. Tuhan, pada hari ini kita akan tutup doa kami ini dengan doa Bapa kami. Kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Bambang. Sekarang saatnya kita akan menerima makanan rohani kita. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan pujikan satu lagu, Tuhan menyertai Engkau. Ada kisah di balik lagu ini. Suatu ketika Pendeta Martin bermaksud membatalkan pelayanannya karena harus meninggalkan istrinya yang sakit dan tidak dapat menemaninya. Tetapi anak bungsunya berkata, "Papa, jika Tuhan sudah menentukan Papa harus melayani umatnya, tidakkah Papa percaya bahwa Tuhan juga akan memelihara Mama?" Kata-kata anaknya ini menyentuh hatinya. Maka Pendeta Martin tetap pergi melayani. Sewaktu Pendeta Martin kembali ke rumah, istrinya semakin membaik dan sedang menulis bait demi bait lagu ini. Ketika ditunjukkan kepada Pendeta Martin, maka digubahlah lagu ini yang menjadi berkat buat umat Tuhan sampai saat ini. Tuhan memelihara engkau. Janganlah takut kesusahan, Tuhan memelihara. Padanya ada perlindungan, Tuhan memelihara. Tetapkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu.
saudaramu, Tuhan memelihara. Tenangkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Namamu di dengannya, Tuhan memelihara. Yang berguna pun diberikannya, Tuhan memelihara. Tenangkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Dalam susah dan pencobaan, Tuhan memelihara. Olehnya iblis dikalahkan, Tuhan memelihara. Tenangkan hatimu, tentu Tuhan memelihara. Memelihara engkau sepanjang umurmu. Doa persiapan firman dan pembacaan Alkitab akan dipimpin oleh Bapak Andre Kencono. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi SS. Mari kita siapkan hati kita. Silakan Pak Andre. Terima kasih Ibu Hana, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa pada hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk beribadah Bapa. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami Bapa, agar kami dapat menyimak dan juga mendengarkan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Bapa, berkatilah juga Bapak Edi SS yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah dia menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Kami naikkan doa kami yang jauh dari sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita untuk firman Tuhan diambil dari Matius 6 ayat 11 yang berbunyi, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Andre yang sudah berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal penting sebelum saya khotbah. Saya pikir perlu dijelaskan gitu ya, supaya Bapak Ibu semua mengerti. Kalau tadi ada pengumuman tentang atestasi, Bapak Ibu nggak usah bingung. Ini kan warga kita sudah lama, kenapa baru atestasi sekarang? Ya karena memang setelah kita data, ternyata ada saudara-saudara kita yang belum atestasi. Jadi secara formalitas dan memang ini diperlukan untuk keanggotaan gereja kita, maka ini terutama sekarang untuk para calon majelis. Jadi Bapak Ibu tadi ada Ibu Yuliana, Bu Yuli, kemudian ada Pak Stephen, dan juga Bu Eni sudah menjadi anggota kita. Kalau kemarin jadi belum, dan sekarang sudah menjadi. Jadi sekarang kita akan lihat ke depan, nanti juga Bapak Ibu juga akan bersama-sama di program majelis yang baru ini kita akan merapikan untuk keanggotaan jemaat. Jadi Bapak Ibu yang merasa sekarang saya belum jadi anggota, nanti bisa cek ke kita dan kita akan bantu untuk proses atestasinya. Jadi ini kita satu hal yang baik supaya gereja kita makin tertib gitu sekali ya. Nah kemudian yang lain, Bapak Ibu perlu terus dukung doa. Tanggal 1 November atau minggu depan tepatnya itu akan ada pelantikan majelis. Sampai hari ini tidak ada keberatan, artinya ya minggu depan kita akan lakukan. Kalau Bapak Ibu ada keberatan yang kuat, silahkan diajukan ke gereja dan kita akan tampung. Kalau memang itu keberatannya betul-betul bisa kita terima, ya kita akan tunda setidaknya untuk orang-orang yang membuat Bapak Ibu keberatan. Tapi kalau nggak ada, kita akan lakukan. Tapi dukunglah dalam doa. Kita bersyukur kita udah punya 8 orang majelis dan beberapa orang yang ada di komisi-komisi mereka, orang-orang yang menyediakan dirinya
menyerahkan dirinya untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan. Setidaknya sampai 3 tahun ke depan, tahun 2020 sampai dengan 2023. Nah, yang lain tadi ada diumumkan juga hari ini harusnya ada tukar pelayanan mimbar, tetapi karena pendeta yang pelayan tempat kita berhalangan, makanya saya menggantikannya. Dan itu saya pikir perlu untuk Bapak Ibu ketahui ya. Dan sekarang kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah bagian ketiga dari hal berdoa, yaitu dari doa Bapa Kami. 2 bagian pertama sudah sampaikan, dan ini bagian yang ketiga. Tetapi saya ingin memberikan Bapak Ibu satu cara untuk menghafal doa Bapa Kami. Mungkin Bapak Ibu punya cara masing-masing, tetapi saya akan coba memberikan cara menghafal doa Bapa Kami dengan 5 bagian. Saya pikir kita sudah hafal karena tiap-tiap minggu kan kita bersama-sama menaikkan doa ini, tapi saya mencoba dengan 5 bagian. Yang pertama, doa Bapa Kami, yaitu Bapa Kami yang di surga, itu pakai kata jempol. Semua yang berisi tentang Tuhan. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Tuhan itu jempol semuanya gitu ya. Kemudian yang kedua, pakai tanda tunjuk, berikanlah, kita minta, jadi minta sesuatu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan kemudian ampunilah kesalahan kami, itu pakai jari yang tengah. Kita ingat kalau jari ini ditungkupkan, kemudian yang tengah itu ditekuk seperti ini, jari yang manis ini akan sulit untuk dibuka. Jadi ketika kita berdoa bagian ini, berikanlah tentang pengampunan, ini merekatkan atau membuat orang lain itu menjadi bagus. Dan kemudian setelah itu bagian yang keempat dan kelima, yaitu saya akan ulang lagi. Berikanlah kami pada hari makan cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau kita sudah menikah, cincinnya ada di jari manis. Jadi kita ingat jari manis ini, ingat ini ada pencobaan di sana begitu ya. Nah, kemudian yang kelima, jari kelingking, semua itu punya Tuhan, hanya kelingking yang bisa masuk di telinga kita ya, korek-korek telinga kita ya. Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Itu cara saya menghafal. Saya harap Bapak Ibu juga sekarang dengan doa Bapa Kami tidak ada hilang yang satu poin pun. Ingat 5 jari itu aja. Oke, itu sekedar Bapak Ibu bisa mengingat bagian itu. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, ketika kita merasakan matahari di tiap-tiap hari dalam kehidupan kita, dia terbit di pagi hari, kemudian tenggelam pada sore petang hari. Nah, itulah matahari kita. Mungkin di bumi belahan yang lain itu lebih lama matahari itu bersinar, tetapi berapapun lamanya matahari bersinar, dia pasti akan tenggelam. Dan kemudian besok terbit lagi dan tenggelam lagi. Seperti itulah kepastian Tuhan Tuhan memberikan jaminan kepada kita, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Tuhan tidak terus menyinarkan matahari terus-menerus di dalam kehidupan kita. Ada waktunya matahari itu tenggelam, tapi dengan kepastian besok akan terbit. Demikianlah doa yang kita sedang pelajari pada pagi hari ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tunjukkan bahwasanya Tuhan tidak memberikan semuanya langsung dalam kehidupan kita, tetapi hari demi hari itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa bersandar kepadanya. Ada 5 hal yang akan kita pelajari. Saya tidak urutkan tetapi sesuai dengan doa ini, tetapi saya akan coba dengan satu cara berpikir yang akhirnya muncul pada satu titik puncak ya sekalian. Yang pertama adalah tentang makanan. Kalau kita bicara bagian ini, saya pikir kita lebih setuju bahwa saya ini berisi tentang makanan. Nah, tadi seperti saya sampaikan, yang pertama itu jempol. Tuhan itu segala kebaikan. Tuhan itu yang harus kita utamakan di dalam doa yang kita naikkan, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi bagian yang kedua langsung menunjuk kepada kebutuhan daripada manusia.
di dalam bahasa aslinya itu bukan makanan, tetapi adalah roti. Roti itu artos ya, jadi sesungguhnya itu roti yang dimaksud. Berikanlah kami roti tiap-tiap hari. Jadi setelah kita berdoa memuji Tuhan di dalam segala hal tentang kebesaran Tuhan, kemudian Tuhan Yesus langsung cepat beranjak pada kebutuhan manusia. Tuhan Yesus mengerti persis bahwasanya manusia itu memerlukan kebutuhan fisik, salah satunya adalah makanan. Kalau kita mengingat apa sih kebutuhan primer manusia? Sandang, pangan, papan. Jadi kalau Tuhan menyebutkan ini satu bagian makan, itu bukan berarti tentang makanan saja, tapi tiga bagian yang primer, yang utama di dalam kehidupan manusia. Tuhan mengerti bahwasanya manusia bisa memuja Tuhan, itu diharuskan. Tetapi ada kebutuhan secara khusus di dalam kehidupan manusia, maka Tuhan cepat beranjak dari memuji Tuhan. Manusia itu perlu. Nah, inilah yang luar biasa di dalam doa yang kita naikkan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya. Tuhan mengerti kebutuhan kita. Situasi pada saat itu bukan situasi yang mudah bagi orang-orang percaya. Tuhan pun juga terus dicobai oleh ahli Farisi, orang-orang Taurat, dan khususnya bagi orang-orang Kristen yang dianggap nyeleneh. Ini harusnya orang-orang Yahudi, tetapi kenapa menjadi Kristen? Orang Yahudi pada saat itu hidup di dalam pemerintahan Romawi yang tidak mudah. Tetapi menjadi orang percaya, pengikut Kristus itu lebih sulit lagi, karena mereka juga bisa mengalami aniaya. Nah, ketika penganiayaan itu nyata di dalam kehidupan mereka, bukankah kebutuhan fisik itu semakin nyata? Jika awal-awal kita mengalami bersama di dalam masa pandemi COVID-19 ini, satu hal yang kita pikirkan adalah bagaimana kita cepat membeli bahan makanan, supaya kalau COVID ini kita nggak boleh kemana-mana, ada persediaan makanan di rumah kita. Jadi bagian yang utama di dalam kehidupan kita, Tuhan mengerti di dalam keadaan yang sulit, yang kita perlukan yang pertama adalah makanan. Dan Tuhan menjawab di dalam doa Dia. Situasi yang sulit membawa pemikiran kita. Ada bagian-bagian yang penting dan kurang penting dan tidak penting. Tapi makanan menjadi bagian yang penting di dalam situasi yang sulit seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan bukan hanya mengajar, tetapi Dia juga mengalami bagian ini, bahwasanya makanan itu sesuatu yang penting di dalam diri Tuhan Yesus, tetapi juga menjadi bagian di mana Dia dicobai oleh iblis. Ada 3 Injil yang mengatakan tentang pencobaan Yesus. Injil Markus tidak secara spesifik menyebutkan, tetapi Injil Matius dan Injil Lukas itu sama-sama bukan 3 pencobaan Yesus. Uniknya Bapak Ibu sekalian, itu tidak sama urutannya. Tetapi Matius dan Lukas sama-sama mencatat bahwasanya pencobaan pertama Tuhan Yesus adalah pencobaan mengubah roti, mengubah batu menjadi roti. Jadi tahu kebutuhan Yesus di saat Dia lemah, di saat Dia lapar karena Dia puasa. Roti ini sesuatu yang luar biasa dan menjadi godaan yang kuat dalam diri Tuhan Yesus. Mari kita perhatikan Matius 4 ayat 3 sampai dengan 4. Silakan Pak Andre membaca bagian ini. Matius 4 ayat 3 sampai dengan 4. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ya, terima kasih Pak Andre. Bapak Ibu sekalian perhatikan, makanan menjadi bagian yang penting di dalam hidup kita, sekaligus itu menjadikan bagian yang penting untuk kita ingat-ingat di dalam hal makanan.
makanan, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Ketika kita mengutamakan makanan lebih daripada segalanya, lebih daripada Tuhan, kita bisa jatuh di dalamnya. Rasa tamak kita, ketamakan manusia tentang makanan, membuat orang itu jatuh di dalam dosa. Jika saya berbincang dengan seseorang, ketika dia menyalahgunakan uang, kenapa kok dia menyalahgunakan uang untuk kepentingan pribadi? Ini uang kantor dipakai oleh dia sendiri dalam jumlah yang cukup banyak. Karena dia merasa bahwa kebutuhan fisiknya jauh lebih penting daripada yang dia imani. Bapak Ibu sekalian, ketika menempatkan kebutuhan fisik atau makanan ini melebihi daripada Tuhan, hari ini kita diingatkan seperti Tuhan berkata kepada murid-muridnya, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ingat, makanan itu sesuatu yang kamu perlukan, tetapi kamu juga harus berhati-hati di dalamnya. Ketika kamu melebihi daripada kebutuhanmu, sebetulnya kamu sedang jatuh di dalam dosa keinginanmu. Bapak Ibu sekalian, ini penting untuk kita ingat, agar kita mengerti bahwasanya makan itu sesuatu yang kita butuhkan, tetapi bisa menjadi pencobaan bagi setiap kita. Dan Tuhan mengingatkan bagian itu dengan sangat baik di dalam teladan hidupnya. Bagaimana dia memerlukan makanan tetapi ketika itu bersifat pencobaan, dia ingatkan kepada iblis itu, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman. Bapak Ibu sekalian, makanan penting, tetapi firman itu juga lebih penting. Kita butuh makanan, tapi kita harus mengingat juga untuk firman yang disampaikan atau yang ada di dalam Alkitab kita. Nah, bagian yang kedua yang bisa kita pelajari adalah hari ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mungkin terjemahan yang berbeda, berikanlah kami makanan kami pada hari ini, makan kami tiap-tiap hari. Makanya ada kata bukan hanya tiap hari ini, tapi tiap-tiap hari. Yaitu sama, makanya ini agak susah Bapak Ibu sekalian ketika kita menerjemahkan hari ini. Saya pikir hari ini. Tetapi ketika saya belajar ternyata hari ini bisa bermaksud, bisa hari ini kita berdoa pagi hari ini, kita berdoa berikanlah kami pada hari ini. Hari ini setelah kita berdoa sepanjang hari ini. Tetapi ketika itu doa dilakukan pada malam hari, berikanlah kami pada hari ini, itu berlaku untuk besok pagi sampai dengan besok malam. Nah, inilah penempatan tenses dan kata ini agak susah. Hanya dua kata di dalam Alkitab kita selain daripada Matius, ada di Injil Lukas. Sama di bagian tentang doa ini. Nah, Bapak sekalian, saya tidak masuk lebih dalam, tapi artinya adalah kita perlu mengingat kata ini susah untuk kapan itu berlangsung. Tetapi itu tidak mengurangi makna daripada hari ini. Maksudnya adalah ketika kita berbicara tentang hari ini, beberapa penafsir mengingatkan bahwasanya hari ini itu menunjukkan satu kepasrahan, satu keberserahan di dalam hidup kita, bahwasanya tiap-tiap hari memohon Tuhan itu untuk terus memberkati kita. Bukan di satu waktu saja berhenti, tetapi hari demi hari, day by day. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Berdoa tiap-tiap waktu, memohon kepada Tuhan tiap-tiap waktu di dalam kehidupan kita. Hari ini, besok berbicara hari ini lagi, besok bicara hari ini lagi. Jadi tiap-tiap waktu. Itu penafsir banyak mengingatkan dan mengarahkan kita pada tentang mana. Apa itu mana? Bapak itu mungkin mengerti, tapi lebih baik kita melihat Keluaran 16 ayat 4 dan 5 dan kemudian 35. Silakan Pak Andri untuk membaca bagian Alkitab ini. Keluaran 16 ayat 4 sampai 5. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit
hujan roti bagimu. Maka bangsa ini akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba. Apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak? Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Keluaran 16 ayat 35, orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Terima kasih Pak Andre. Bapak Ibu sekalian, inilah yang dimaksud dengan berikanlah kami pada hari ini. Mana itu roti yang diberikan oleh Tuhan, bukan buatan manusia. Roti yang diturunkan dari langit oleh Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka ada di padang gurun. Mereka diberkati Tuhan dengan mana? Mana itu bukan diturunkan 1 bulan sekali atau 40 tahun diturunkan sekaligus untuk mereka simpan. Tidak. Nggak cukup tempat bagi mereka. Tapi mana itu diturunkan Tuhan tiap-tiap hari. Dan kalau ada yang mengambil lebih daripada bagian itu, makanan itu busuk, nggak bisa dimakan. Tetapi anehnya, sehari sebelum Sabat, mana itu diturunkan 2 kali lipat. Dan mereka bisa menyimpan sisanya. Pada hari Sabat mereka tidak mengumpulkan mana, tapi mereka memakan mana yang diambil pada hari sebelumnya. Khusus 1 hari sebelum Sabat mereka bisa mengambil 2 bagian. Ini menunjukkan bahwasanya hari ini kebergantungan kepada Tuhan sekaligus providensia Allah, baca pemeliharaan Allah, itu nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya. Tuhan mampu memberkati tiap-tiap hari. Ada bagian-bagian yang memang penting harus 2 kali. Tuhan juga mengerti, Tuhan lipatkan mana itu. Dan itulah bagian di mana kita bergantung. Tapi yang luar biasa, lebih dari ayat yang kita baca tadi, ayat 35. 40 tahun. Perhatikan saudara, 40 tahun Tuhan memelihara orang Israel melalui mana yang turun tiap hari. Kalau Tuhan memberikan 1, 2, 3 hari, itu luar biasa. Makanan turun dari langit. Apa ada mujizat manusia yang melebihi daripada mana itu? Tidak ada. Itu luar biasa. 1 kali terjadi pun itu luar biasa. Tetapi 40 tahun itu membuktikan Allah sanggup memeliharakan setiap hidup kita. Allah bukan tidak mau berurusan dengan kita. Oke lah, Tuhan bisa berikan 40 tahun di depan. Bisa. Tetapi kenapa Tuhan memberikan tiap-tiap hari? Seperti itulah di dalam doa kita. Kita harus berdoa tiap-tiap hari. Memohon kepada Tuhan tiap-tiap hari. Dan meyakini Tuhan itu memberkati kita tiap-tiap hari. Karena Dia mampu tiap-tiap hari memperhatikan kehidupan kita. Mana itu pas sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau orang itu mengambil mana melebihi dari perut dia, busuk. Kalau saya mampu makan 1 piring, dia akan mengambil mana 1 piring. Kalau dia mampu memakan mana itu 2 piring, 1 kali makan, dia ambil 2 piring. Jadi 3 kalikan 3. Kalau dia makan 3 kali, sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau saya mampu makan 2 piring, tapi saya ambil 4 piring, sia-sia semuanya terbuang. Jadi hari ini itu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengerti kebutuhan kita. Ambillah
sesuai kebutuhan kita tiap-tiap hari. Dan yakinilah pemeliharaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Silakan Pak Andre untuk membaca bagian ini. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi, jangan khawatir tentang hari esok, karena hari esok akan mengkhawatirkan dirinya sendiri. Iya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ini konteks dekat. Konteks dekat itu Injil Matius yang kita pelajari, dan ini juga Injil Matius. Dan sama-sama pasal 6 dan itu berikutnya. Ini satu rangkaian yang berurutan. Kalau kita berdoa, Bapa kami khususnya di bagian ini, berikanlah kami pada hari ini. Itu juga kita sebenarnya didorong, didesak oleh Tuhan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan untuk hari besok. Hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Tapi berdoalah tiap hari kepadaku, dan aku akan memeliharakan kamu. Seringkali kelemahan kita adalah kita mengkhawatirkan hal yang berlebihan pada besok hari. Semakin kita berpikir tentang hari depan, yang muncul di dalam pikiran kita ada satu kekhawatiran. Semakin khawatir, dan semakin khawatir. Jika saya berpikir semakin jauh, bukankah juga semakin ada kekhawatiran? Sama seperti Bapak Ibu juga, sebagian besar Bapak Ibu sekalian. Ketika saya berpikir saya melayani Tuhan sampai usia 60 tahun. Ini pelayanan di gereja ya. Tapi setelah itu saya pekerjaannya apa? Ketika saya berpikir 9 tahun lagi, saya udah mulai khawatir. Dan kekhawatiran membuat saya tidak berani melangkah ke depan. Tapi bukankah hari itu terus berjalan? Apa yang bisa saya lakukan ketika memikirkan 9 tahun ke depan? Belajar dari bagian ini. Tuhan mampu memeliharakan hidup kita tiap-tiap hari. Saya tidak bisa melihat jangkauan ke depan terlalu jauh. Tapi saya juga bisa menilai bagian di belakang saya. Bagaimana ketika kami studi, saya nggak bekerja, istri nggak bekerja, tapi Tuhan peliharakan dengan burung-burung gagak yang memeliharakan kehidupan kami. Kami tidak pernah minta kepada siapapun juga, tapi ada orang yang memeliharakan kehidupan kami. Dan itulah bagian yang menguatkan kami. Artinya meyakini tiap-tiap hari Tuhan memeliharakan kita. Kita tidak perlu berkhawatir, bahkan katakan khawatir hari esok aja nggak perlu. Tapi jalanilah itu tiap-tiap hari di dalam kehidupan kita. Apakah demikian kita tidak boleh berpikir jauh, memikirkan kehidupan kita? Boleh. Yang tidak boleh adalah kita mengkhawatirkannya. Beda Bapak sekalian ya. Kita boleh berpikir tentang masa depan, tapi yang tidak boleh adalah kita mengkhawatirkannya. Nah, bagian yang kedua kita lihat Filipi 4 ayat 6. Silakan Pak Andre bacakan bagian ini. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terima kasih Pak Andre. Bapak Ibu sekalian, surat Filipi yang ditulis Rasul Paulus mengingatkan kita, kalau tadi Injil Matius tidak perlu khawatir, jangan khawatir untuk besok hari. Tapi Injil Filipi rasanya memang bukan tulisan daripada Matius, ini tulisan Rasul Paulus. Tapi menjadi bagian yang kuat di dalam satu pemahaman kita. Perhatikan kalimat nyatakanlah segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan, nyatakanlah segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa. Dalam doa.
tidak menyebutkan doa Bapa kami, tetapi kita diingatkan ketika bicara tentang hari ini, bagaimana kekhawatiran kita itu tidak perlu Tuhan mengatakan seperti itu. Tetapi Filipi mengatakan, nyatakanlah segala sesuatu di dalam doa. Jika kita mulai khawatir, rasanya doa ini menjadi satu hal yang tepat bagi kita. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan itu cukup buat kita untuk meyakini besok hari Tuhan juga terus memeliharakan kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, saya mencoba membuat satu kutipan ya. Orang percaya diajar untuk berani hidup dari hari ke hari. Masa lalu tidak boleh menjadi beban, dan masa depan tidak boleh menjadi lamunan. Itu bukan karya sendiri, bukan karya sendiri. Saya mencoba membuatnya, merangkainya itu juga mengutip, ada yang disangkakan kutipan, ya. Sesuatu yang bagus. Belajar hidup dari hari ke hari. Yang lalu masa lalu tidak boleh jadi beban, tapi masa depan tidak boleh menjadi lamunan. Dengan demikian arahkan hidup kita tiap hari di dalam doa kita, memohon kepada Tuhan. Bagian yang ketiga, kita ada 5, ini bagian yang ketiga. Berikanlah. Nah Bapak Ibu sekalian, menarik ketika saya membaca bagian ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Berikanlah. Berikanlah ini. Saya boleh mengatakan satu keyakinan kita. Tuhan itu sumber berkat kita. Doa ini kan dinaikkan kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga. Tuhan yang memiliki segalanya. Kalau kita mengatakan di bagian awal Tuhan itu yang memiliki segalanya, kita berelasi dengan baik dengan Dia, maka Dia mengerti segala kebutuhan kita. Kita meyakini tiap-tiap hari Tuhan itu sumber berkat kita. Bukan kita yang menjadi sumber berkat itu. Berikanlah satu sikap hati yang tepat dalam diri kita. Kita harus rendah hati kepada Tuhan. Lebih tepat lagi saya mendorong kita, rendahkan dirimu, bukan hati aja. Rendahkan dirimu kepada Tuhan. Berkat yang kita nikmati ini semuanya berasal daripada Tuhan. Bukan karena kita mampu bekerja. Benar, kita harus bekerja. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi berkat yang kita lakukan, yang kita terima, kalau kita berdoa, Bapa kami, berikanlah kami pada hari makan secukupnya. Pengakuan kita, Tuhan sumber berkat kita. Rendahkan diri kita. Bukan kemampuan kita, tapi semua karena Tuhan. Dengan kita diulang-ulang doa Bapa kami, berikanlah itu. Kita mampu mengucap syukur pada Tuhan. Bila saat ini kita diberkati oleh Tuhan, berikanlah kami pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, begitu kasih Tuhan. Tuhan ingin di dalam kehidupan kita, ketika kita berdoa Bapa kami ini, kita tidak lupa mengucap syukur pada Tuhan. Setiap berkat yang kita nikmati, setiap makanan yang boleh kita nikmati, jangan lupa mengucap syukur. Maka kita didorong ketika kita makan, jangan lupa berdoa. Doa ucapan syukur kepada Tuhan, karena kita minta kepada Tuhan dan Tuhan memberkati. Kalau nggak berdoa ada efeknya nggak? Mungkin kita tidak kelihatan efeknya. Kita makan nasi goreng ya rasanya tetap sama, nggak berubah. Ya tetap nasi goreng. Tetapi yang berbeda adalah rasa ucapan syukur kita. Dalam khotbah waktu onsite sebelum kita kena corona, saya juga menyampaikan, ayo Bapak Ibu sebelum makan kita berdoa.
Karena kita nggak tahu makanan yang kita beli, bahan-bahan yang kita beli itu dijual oleh orang-orang yang mungkin memakai kuasa gelap. Jadi satu, kita mengucap syukur, tapi yang lain ketika kita berdoa, kita juga memproteksi diri kita, memohon Tuhan berkat-berkat yang masuk dalam tubuh kita itu disingkirkan daripada kuasa-kuasa kegelapan melalui doa yang kita naikkan. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama belajar mengucap syukur, merendahkan diri dalam kerendahan hati kita. Tuhan itu sumber berkat kita yang luar biasa, melebihi daripada segala sesuatu. Nah, bagian yang keempat yaitu secukupnya. Secukupnya itu apa ya? Kita ngerti. Jadi kalau ibu-ibu terutama yang jago-jago masak dan memang ada di dapur gitu ya, ada resep itu kan, berikan garam secukupnya gitu kan, berikan bumbu apa secukupnya. Ukurannya apa? Enggak ada. Secukupnya, pas dengan selera kita, pas dengan lidah kita, itu namanya secukupnya. Nah, sesuai dengan kebutuhan itulah secukupnya. Jadi kita meminta kepada Tuhan itu sesuai dengan kebutuhan kita, tidak melebihi pada kebutuhan hari itu yang kita doakan. Jadi pas sesuai dengan kebutuhan, dan ketika berkat itu diturunkan kepada kita, maka kita bisa mengerti inilah secukupnya yang sesuai dengan apa yang saya perlukan pada hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan dari 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 8. Silakan Pak Andre membaca bagian ini. 1 Timotius pasal 6 ayat 7 dan 8. 1 Timotius 6 pasal ayat 7 sampai dengan 8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Iya, Bapak Ibu sekalian, ini adalah konteks Paulus menasihati Timotius, khususnya dia sebagai gembala yang masih muda. Bagaimana menghadapi orang-orang bersilat kata, sekaligus juga tentang godaan daripada uang. Dia mengatakan bahwasannya kita tidak bawa sesuatu apapun dalam dunia. Demikian juga kita tidak akan membawa apapun ketika kita keluar daripada dunia ini. Asal ada makanan dan pakaian cukup. Nah, inilah bukan cukup di dalam kehidupan kita. Cukup untuk menghidupi kita. Dan ini bukan menjadi godaan bagi kita. Kalau kita berpikir bagaimana kita menghadapi realitas hidup yang ke depan, tentu kita akan dengan bijaksana, kita akan menabung. Ya, itu bagus. Bagus, kemarin Bu Lucy juga mengingatkan kita dalam PWJ. Menabung, ya itu bagus. Tetapi sekali lagi yang perlu kita lawan adalah kekhawatiran kita yang berlebihan untuk masa akan datang. Kita tuh menabung bagus, tapi ketika kita kebablasan untuk menabung, kita menabung untuk anak cucu kita, nanti sampai 3 keturunan aman. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dengan 3 keturunan yang coba kita tabung di dalam kehidupan kita, kita puas? Rasanya nggak akan puas. Dan kita akan terus menuju kepada keturunan keempat, kelima, keenam yang kita tidak pernah tahu berapa jumlahnya. Sampai kita mengatakan 10 keturunan, uang itu nggak akan habis. Atau ada yang mikir lagi sampai 20 keturunan. Bisa saja demikian. Tapi sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Yang Tuhan maksud adalah sesuai dengan kebutuhan kita, apa yang kita perlu. Ingat, ketika kita masuk dalam dunia, kita nggak bawa apa-apa. Dan kita keluar dari dunia ini, kita pun juga tidak bawa apa-apa. Apa yang bisa bawa waktu kita mati? Nggak ada. Rumah kita ya kita tinggal di dunia ini. Mobil kita tinggal. Tetapi sekali lagi kebutuhan yang
secukupnya kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan kita tiap-tiap hari. Kita harus belajar mengatakan secukupnya rasa puas di dalam hidup kita. Asal ada makanan dan pakaian, Paulus mengatakan itu cukup, artinya tidak melebihi daripada jangkauan hidup kita. Satu ayat lagi bisa kita lihat, tadi dibaca Filipi. Oke, Filipi 4 ayat 11. Ya, Filipi 4:11. Silakan Pak Andre baca bagian ini. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku mengatakan ini bukan karena aku sedang kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam keadaan apapun. Terima kasih Pak Andre. Bapak Ibu sekalian, perhatikan. Tadi Rasul Paulus menasihatkan kepada Timotius bagaimana dia harus mengembalakan. Tapi di bagian ini dia menulis surat pada jemaat di Filipi. Bukan karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Cukup itu relatif. Iya, kita mengerti cukup itu relatif. Dan ketika manusia bicara tentang cukup itu nggak ada batasnya. Cukup si A dan si B itu berbeda. Dan lebih lagi kalau dibumbui dengan satu ketamakan itu akan menjadi luar biasa. Cukupnya itu nggak ada batas. Tapi Paulus berkata pada kita hal yang sangat luar biasa dalam Filipi 4 ayat 11 ini. Kiranya kita boleh didorong bersama-sama. Kita mencukupkan diri. Paulus tidak berkekurangan. Kenyataannya Pak, kalau kita lihat Paulus kekurangan tidak? Mungkin iya. Kalau kita lihat bagaimana backgroundnya dia sebelumnya menjadi orang yang cukup, dia menjadi majelis Sanhedrin, gajinya cukup, penghasilannya cukup. Tapi ketika dia menjadi pelayan Tuhan, dia menjual atau dia membuat kemah tenda-tenda itu dan dia menjualnya, apakah itu cukup? Relatif bukan. Tetapi Paulus melihat bagian itu cukup. Bapak Ibu sekalian, doa ini menjadi sempurna di dalam kehidupan Rasul Paulus yang diteladankan pada kita. Kalau kita bisa mengatakan pada diri kita, terima kasih Tuhan, kebutuhan hari ini Tuhan cukupkan. Wow, itu keren banget, keren banget. Kita akan puas dengan diri kita. Dan ketika kita puas dengan diri kita, rasanya Tuhan yang dimuliakan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi ada kutipan yang bagus ya, yang kita lihat ya. Orang percaya bukanlah pemuja kemiskinan, namun juga tidak mempertuhankan kemewahan. Ingat, cukup itu relatif. Cukup itu relatif. Dengan segala sesuatu yang kita kata miskin, kita membela miskin, tidak. Kita juga tidak mempertuhankan kemewahan ataupun juga kekayaan. Cukup itu ada di antara bagian itu. Kita tidak. Jadi orang kalau kita sederhana, minim, kita katakan kita harus mencukupkan dalam keadaan itu, tidak demikian karena kita memuja kemiskinan. Tidak, itu bukan yang diteladankan Tuhan. Tapi kita rasa cukup di antara kemiskinan dan juga kemewahan, itulah cukup. Dan cukup itu menghantar kita pada kepuasan pada Tuhan. Nah sekarang bagian yang terakhir yang ingin kita pelajari, yaitu kami. Kata ganti ini buat saya menarik sekalian. Di awal doa, Bapa kami yang ada di dalam surga. Artinya kita bicara secara bukan sendiri, karena kami itu bersama-sama, ada lebih daripada satu orang gitu, bersama-sama. 2 orang itu bersama-sama, 3 orang bersama-sama. 2 orang berdoa memuji Tuhan, memuja Tuhan. Tapi bagian yang kedua, Bapa kami, kita bersama-sama dengan orang lain. Sekaligus kita diingatkan ada orang lain yang juga berdoa tentang bagian ini.
penekanannya itu pasti bukan saya, karena kata gantinya kami. Tapi memperhatikan kami inilah yang perlu kita lakukan. Saya berikan jelas seperti ini. Saya berdoa, Bapa kami di dalam surga. Kemudian sampai bagian ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Ingat, kita berdoa kami. Ketika Tuhan memberkati saya dengan berkat yang disediakan, kita baru terjawab, berikanlah saya. Tapi kaminya belum. Nah, inilah bagian yang perlu kita renungkan dan pikirkan bersama sebagai orang-orang Menonet. Karya Tuhan nampak melalui kehidupan kita. Ketika kita berdoa, berikanlah kami. Ketika kita sudah tercukupkan, pikirkan kami, perhatikan kami. Dengan berdoa seperti ini, sesungguhnya kita didesak atau didorong untuk berbagi, memperhatikan sesama kita. Dengan demikian lengkap doa kita. Berikanlah kami. Ketika kita lewat atau pergi, kita mengetahui ada orang yang kelaparan. Masih ingatkah kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya mendorong kita semua. Sepanjang kita masih bersama-sama melantunkan atau kita mendeklarasikan doa Bapa kami ini, berikanlah kami pada hari ini. Yang mari kita ingat, kami itu bukan berhenti sampai di saya. Sesuatu yang menjadi penerapan yang baik. Kalau tadi saya mengatakan, inilah sungguhnya jadi PR kita bersama, puncak daripada bagian ini, di bagian yang serial yang ketiga ini. Bagaimana dengan kami? Apakah kita fokus pada saya? Atau sekarang kita belajar bersama-sama? Kami, bukan saya. Ada kutipan yang baik Bapak sekalian. Kita diajar untuk tidak sendirian menikmati berkat Tuhan. Sementara kita tahu ada saudara kita berkekurangan. Itu yang buat saya sendiri kalau ini ya. Bapak Ibu bisa lihat, tidak terlalu bagus sih. Tetapi lumayan buat kita mengingat sekaligus mendorong kita. Perhatikan, kita diajar untuk tidak sendirian menikmati berkat Tuhan. Sementara kita tahu ada saudara kita yang berkekurangan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar melalui pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kita belajar, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kita harus berdoa seperti ini? Kalau kita merasa persediaan makanan kita cukup, segala sesuatu yang diperlukan kita pikir cukup, apakah kita harus berdoa? Mungkin jadi pertanyaan penting bagi setiap kita. Kalau kami belanja, dia kebutuhannya bukan untuk hari ini. Belanja beras, tentu kebutuhannya biasa kami beli satu sak, atau kita bisa membeli dengan satu sak, cukup untuk seminggu atau 10 hari, atau mungkin bisa kalau lebih 1 bulan gitu ya. Beli telur juga mungkin buat 2-3 hari. Pertanyaannya, apakah kita harus berdoa tiap-tiap hari? Padahal kebutuhan itu kita punya, sudah tersedia dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kita harus berdoa tiap-tiap hari. Satu pemaknaan yang harus hidup dalam hidup kita. Kita bisa memiliki stok makanan, persediaan makanan.
kita bisa memiliki persediaan yang lain di dalam kehidupan kita untuk kita survive di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tapi ingat, punya bukan berarti kita bisa menikmati. Kita bisa punya beras, kita bisa punya makanan, tetapi belum tentu kita bisa menikmati makanan itu. Kita punya uang untuk membeli sesuatu, tapi belum tentu kita bisa menikmati apa yang kita beli. Kita punya segala sesuatu, tapi belum tentu kita bisa menikmati bagian itu. Oleh sebab itu, doa ini memang harus dilakukan tiap-tiap hari. Kalau kita sehat, kita tidak ada pantangan apapun, kita bisa menikmati. Kita bisa bersyukur pada Tuhan. Jadi beda antara kita memiliki dan kita menikmati. Dan kalau kita berdoa pada Tuhan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya. Bukan sesuatu yang diberikan kepada kita. Berhenti sampai di situ. Tapi terlebih daripada itu, bagaimana kita juga meminta di dalam doa itu sungguhnya. Berikanlah kami pada hari ini kemampuan kami untuk menikmatinya. Kiranya kita semua diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Dan kita bersama-sama belajar bahwasanya itu bukan saya, tetapi kami. Naikkan syukur pada Tuhan. Percaya pemeliharaan Tuhan itu ada pada setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh belajar dari kebenaran firman. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami, supaya kami belajar berdoa tiap-tiap hari, memohon akan berkat-Mu, memohon akan pemeliharaan-Mu. Tuhan, ampuni kami jika kami merasa kami tidak perlu berdoa, karena kami sudah memiliki segalanya. Cukup persediaan tempat kami ya Tuhan. Tapi ingatkan kami ya Tuhan, bahwasanya kami juga perlu kemampuan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami menikmati berkat itu. Dorong kami ya Tuhan, untuk juga memperhatikan orang-orang yang memerlukan, karena sesungguhnya disitulah Tuhan itu nampak, Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kami. Seperti Matius 25 terus mengingatkan kami, ketika ada seorang lapar, sungguhnya dialah Tuhan yang hadir di dalam dunia, di mana kita jadi bagian yang dipercaya Tuhan untuk menghidupi Tuhan di dalam kehidupan manusia. Biarlah firman itu Tuhan sempurnakan di dalam setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu berikutnya saya serahkan kepada Ibu Hana sebagai pemimpin ibadah kita. Terima kasih untuk Pendeta Edi yang telah mengenyangkan kita dengan makanan rohani firman Tuhan. Bapak Pendeta Edi juga akan berdoa untuk jemaat yang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan pada bulan Oktober 2020 ini. Waktu saya kembalikan kepada Pak Edi. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seperti yang sudah kita lakukan sejak bulan April, kita mendoakan untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Hari ini di minggu terakhir, jadi saya akan mendoakan sekaligus Bapak Ibu semua juga mendukung di dalam doa. Saya pikir sukacita yang besar ketika Tuhan menganugerahkan ulang tahun. Bukankah ulang tahun itu juga diawali dengan hari
hari demi hari, day by day, sampai dengan 1 tahun. Tahun demi tahun Tuhan peliharakan kita. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Mari kita berdoa. Nanti Bapak Ibu sekalian yang saya sebutkan, dengan sikap doa saya akan memanggil, dengan sikap doa nanti saya akan doakan. Yang pertama Bapak Stephen David Kristano tanggal 3 Oktober. Kemudian yang kedua Ibu Bunga Roliana P. Manurung tanggal 4. Kemudian yang ketiga Ibu Suratmi Suseno tanggal 6. Kemudian tanggal 9 Ananda Harrison Wijaya tanggal 9 maksudnya. Kemudian tanggal 10 Ibu Sumaryati, dan sama tanggal 10 Bapak Jong Alek. Sama juga tanggal 10 ada 3 orang. Ananda Miska Adeline Setiawan. Dan kemudian tanggal 12 ada 2 orang. Bapak Heri Susanto, kemudian Bapak Yunus Abdul Muklis. Dan yang 10 tanggal 14 Bapak Julius Budi. Maksudnya 1 slide ya, betul ya Pak Tio ya. Oke. Oh masih ada, sorry. Tanggal 15 Ibu Nurti Manurung dan Bapak Erwin Edi Rosa Manurung. Kemudian tanggal 16 Bapak Andi Cahyono. Tanggal 17 Saudara Herbert Santoso. Dan tanggal 17 juga Ananda Michelle Alisiana Manurung. Tanggal 20 Saudara Octavian Suseno. Tanggal 24 ada 2 orang, Ibu Kartika Puspita Sari dan Ananda Melati Alisiana Manurung. Dan tanggal 27, 2 hari lagi, Saudara Adi Santoso. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ambil sikap doa. Saya akan berdoa untuk 19 saudara kita yang berulang tahun hari lahir. Bapa di surga, kami bersyukur di bulan Oktober ini ada 19 saudara kami yang berulang tahun. Ini rasa syukur yang berbeda dari tahun ke tahun. Terlebih ketika ulang tahun di tahun 2020 ini, kami mengalami masa pandemi, masa yang sukar. Bahkan kami belum berjumpa di dalam ibadah kami. Tetapi semua hal ini tidak mengurangi rasa syukur kami kepada Engkau. Karena 19 saudara kami ini berulang tahun di dalam berkat yang Tuhan nyatakan kepada mereka masing-masing. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka di dalam waktu-waktu yang akan datang. Berkat yang sama yang daripada Tuhan, bahkan secara khusus berkat yang istimewa di dalam kehidupan mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati studi mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan. Dan senantiasa mereka belajar menyerahkan segala sesuatu pada Tuhan. Tuhan yang memberikan kehidupan, Tuhan yang memeliharakan mereka, dan Tuhan yang merancangkan segala kebaikan untuk mereka. Bila berkat-Mu turun, pemeliharaanmu turun, dan menyertai segala kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami sekarang, khususnya untuk 19 saudara kami, boleh melihat bagaimana Tuhan menyertai kami di masa-masa yang sukar seperti ini. Ini pun menjadi satu keyakinan kami. Di saat situasi yang sukar, lembah yang sukar untuk kami lewati, tebing yang tinggi untuk kami jangkau, tapi kami mampu melewatinya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka semua. Dan senantiasa kami semua yang berulang tahun di bulan Oktober ini ucap syukur pada Engkau, Tuhan yang memeliharakan dengan begitu baik dan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya, satu lagi untuk saudara kita yang berulang tahun pernikahan. Ada satu Bapak sekalian, Bapak dan Ibu Junaidi Budiono, tanggal 11 Oktober. Ya, silakan Pak Jun dan Bu Lucy, saya coba lihat kamera ada di mana gitu ya. Saya cek dulu hidup kameranya. Di mana ya Pak Jun dan Bu Lucy, saya belum lihat ini di kamera saya gitu ya. Oke, saya belum berhasil melihat. Ya, kalau bisa Pak Jun dan Bu Lucy bisa nyalakan. Nah, ini Bu Lucy sudah nyalakan kameranya gitu ya. Kita lihat kecil. Nah, pegang tangannya minimal, kalau bisa saling berangkulan. Ya, peluk masing-masing. Nanti jemaat akan lihat, oh ini kelihatan gitu ya. Saya akan mendoakan untuk Pak Jun dan Bu Lucy. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ada satu saudara kami berulang tahun pernikahan. Terima kasih untuk komitmen yang Tuhan sudah nyatakan melalui mereka, ketika mereka menyatakan sebagai satu keluarga, dan mereka terus jalani sampai dengan saat ini. Boleh merayakan ulang tahun pernikahan, itu semua karena berkat Tuhan. Melalui musim demi musim, baik itu musim yang penuh dengan sukacita maupun musim yang penuh dengan pergumulan. Tapi mereka, Pak Jun dan Bu Lucy, terus melewatinya bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menganugerahkan pada mereka kekuatan, cinta kasih yang besar, sehingga terus mengarungi bahtera rumah tangga ini bersama dengan Tuhan sebagai jurumudi satu-satunya dalam rumah tangga mereka. Berkati mereka dalam kesehatan yang terbaik. Berkati mereka di dalam rumah tangga yang Tuhan percayakan bagi dia. Berkati anak-anak mereka, yaitu Tiffany yang ada di Belanda, untuk Tasya dan James. Tuhan berkati mereka semua ya Tuhan. Dan berkati pekerjaan yang mereka lakukan. Semuanya menjadikan kepujian bagi nama Tuhan. Ketika keluarga ini senantiasa setia satu dengan lainnya di dalam Tuhan. Firman-Mu berkata, hendaklah kasih dan setia tidak pernah meninggalkan Engkau. Dan demikian itu akan terus dihidupi oleh Pak Jun dan Bu Lucy. Terima kasih ya Tuhan. Peliharakan keluarga ini dan berkati mereka dengan berkat yang datangnya daripada surga. Damai sejahtera, sukacita, kelimpahan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun, ulang tahun hari lahir dan juga ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati. Kembali waktu saya serahkan pada Bu Hana. Silakan Bu Hana. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Edi yang telah melayani kita semua. Apakah yang akan membuat kita bahagia? Hanya ada satu jalan, yaitu percaya dan patuh kepada firman Tuhan yang harus kita lakukan. Mari kita pujikan sebagai komitmen kita. Percaya dan patuh. Dalam perjalanan sinar
kesenangan penuh. Beritanya ku turut, jalannya ku ikut, selamanya percaya patuh. Percayalah pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah, percayalah patuh pada Allah, agar hidup bahagia. Percaya patuhlah. Komitmen kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Edi SS. Waktu saya serahkan. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Silakan Bapak Ibu mengambil saat teduh. Tuhan memberkati.